Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kromatografi kolom. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gozi Alamsyah Utapea dengan NIM 2219076. Saya Raina Anggita dengan NIM 2219154. Saya Aisyah Ayu Dewani dengan NIM 2219028. Saya Kalena Tantri Eka dengan NIM 2219090. Saya Della Delila dengan NIM 2219058. Saya Ahmed Zaki Zamani dengan NIM 2219024. Saya akan menjelaskan pengertian dan prinsip dari kromatografi kolom. Pengertian daripada kromatografi kolom itu yaitu adalah teknik pemisahan bahan kimia yang didasarkan pada perbedaan afinitas komponen-komponennya terhadap fase diam dan fase gerak dalam kolom tersebut. Prinsipnya itu sampel dimasukkan ke kolom yang dimana sudah terisi dengan fase diam. Senyawa dalam sampel akan berinteraksi dengan si fase diam yang menyebabkan retensi yang berbeda, yang hasilnya adalah pemisahan senyawa dalam sampel. Jenis kromatografi kolom berdasarkan kolomnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kolom kemas atau packet kolom yang terbuat dari bahan baja anti karat, di mana fase diamnya terisi secara penuh oleh partikulat-partikulat kecil yang halus. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kapilari kolom atau kolom kapiler yang terbuat dari kaca silika yang tipis dan menyatu, serta fasa diamnya melapisi permukaannya, jadi fasa diamnya tidak terisi secara penuh oleh partikulat-partikulat kecil. Selanjutnya ada perbedaan kolom kemas dan kapiler kolom, di mana kolom kemas itu dilihat dari fasa diamnya terisi secara penuh, sedangkan kolom kapiler itu cuman melapisi permukaannya saja. Terus sampel kolom kemas itu lebih banyak bisa ditampungnya, sedangkan kolom kapiler itu lebih sedikit. Dilihat dari tekanannya, kolom kemas itu tinggi tekanannya karena kan ruangnya diisi oleh banyak fase diam kan. Sedangkan kalau kolom kapiler tekanannya rendah. Terus dilihat dari panjang kolomnya, kalau kolom kemas itu pendek, sedangkan diameternya besar. Nah, kalau kolom kapiler itu panjang kolomnya, sedangkan diameternya kecil. Kalau dilihat dari resolusi dan efisiensi, kolom kemas itu resolusinya rendah, sedangkan kolom kapiler itu resolusi dan efisiensinya tinggi. Ada fasa diam dan fasa gerak, di mana fasa diam pada kromatografi kolom memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu tidak mudah larut. Yang kedua yaitu bersifat inert atau tidak bereaksi dengan sampel. Yang ketiga itu tidak berwarna sehingga dapat mudah untuk diamati. Contohnya di mana fasa diam yang biasa digunakan itu ada magnesia, terus alumina dan seng. Sedangkan untuk fase gerak atau bisa disebut dengan eluen biasanya bisa berupa pelarut murni atau pelarut campuran, di mana fase gerak yang digunakan itu harus berlawanan polaritasnya dengan sampel. Contohnya yaitu ada kloroform dan heksan. Selanjutnya ada prosedur atau cara kerja secara umum kromatografi kolom. Yang pertama ada pemilihan fasa diam, di mana fasa diam dipilih sesuai dengan kondisi dalam sampel atau yang lain-lain. Terus yang kedua yaitu ada pelarutan fasa diam. Kemudian sudah dilarutkan, fasa diamnya dimasukkan atau dituang ke dalam kolom tersebut. Terus yang ketiga yaitu persiapan sampel atau beberapa komponen yang akan dipisahkan, yaitu dengan melarutkan sesuai dengan pelarut yang cocok. Yang keempat, sampel atau beberapa komponen tersebut yang sudah dilarutkan dimasukkan ke dalam kolom, kemudian ditunggu agar terjadi elusi. Setelah nampaknya beberapa komponen yang dipisahkan, itu akan dipisahkan dari beberapa wadah atau penampung. Nah, setelah dipisahkan dari beberapa penampung, kemudian diuapkan untuk menghasilkan komponennya saja tanpa pelarut.
bisa dilihat di gambar ada perbedaan kolom kemas dan kolom kapiler, di mana kolom kemas fase diamnya terisi penuh seperti full loss, sedangkan kolom kapiler fase diamnya hanya melapisi permukaan seperti astor. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang preparasi kolom atau packing kolom. Sebelum kita melakukan preparasi kolom, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menyiapkan kolom tersebut. Kemudian, pada kolom tersebut dimasukkan glass wool yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyumbatan silika gel yang nantinya akan dimasukkan. Setelah itu, dimasukkan pasir untuk menjaga kerapatan adsorben, lalu dimasukkan fase diam. Nah, pada proses pemasukan fase diam terdapat dua metode, yaitu metode basah dan metode kering. Pada metode basah, cara kerjanya yaitu dengan mengisi kolom dengan eluen, kemudian ditambahkan bubur adsorben. Apa itu bubur adsorben? Bubur adsorben merupakan campuran dari adsorben dan eluen. Terus yang terakhir, kolom diketuk secara perlahan supaya partikel adsorben kerapatannya menjadi rata atau lebih homogen. Yang kedua ada metode kering. Nah, pada metode kering ini serbuk adsorben akan langsung dimasukkan ke dalam kolom yang kemudian akan ditambahkan eluen. Sebelum kita menambahkan eluen, kita harus memadatkan serbuk adsorben terlebih dahulu. Karena baik metode basah maupun metode kering pastinya akan tersisa beberapa sentimeter di atas adsorben atau di bawah eluen. Sehingga setelah kita memasukkan eluen, kita dapat memasukkan pasir yang nantinya pasir tersebut akan turun ke bawah eluen atau di atas adsorben. Setelah proses tersebut selesai, kita dapat menunggunya selama 1 malam sehingga adsorben mengeras. Setelah mengeras atau tidak mengalami keretakan, kita dapat menggunakan kolom tersebut untuk memisahkan sampel. Selanjutnya ada elusi. Elusi merupakan proses menyingkirkannya analit dari adsorben dengan mengalirkan suatu pelarut yang disebut dengan eluen, atau proses solut yang dibawa dari fase diam oleh fase gerak dengan fraksi yang keluar dari kolom tersebut disebut dengan eluen. Terdapat dua teknik pada proses elusi, yaitu teknik elusi isokratik dan teknik elusi gradien. Yang pertama ada teknik elusi isokratik. Teknik elusi isokratik merupakan teknik yang selama prosesnya menggunakan fase gerak dengan polaritas yang tetap. Yang kedua ada teknik elusi gradien atau bertahap. Pada teknik ini, selama prosesnya menggunakan fase gerak yang polaritasnya berubah-ubah. Karena polaritasnya yang berubah-ubah, maka komposisinya harus berubah pula. Pada umumnya dimulai dari fase gerak nonpolar yang kemudian akan berubah ke pelarut polar. Perubahan ini dapat diprogramkan sesuai dengan pemisahan yang diinginkan. Proses elusi dapat dihentikan jika sudah tidak ada lagi sampel yang dapat dikeluarkan oleh fase gerak, atau bila menggunakan teknik elusi gradien, tandanya sudah mencapai fase gerak yang paling polar. Selanjutnya ada deteksi kolom atau detektor kolom. Kromatografi kolom konvensional tidak dilengkapi dengan detektor, namun sekarang dapat digunakan dengan mengalirkan eluet atau efluen pada detektor untuk mendeteksi komponen. Yang umum digunakan dan mudah dilakukan yaitu dengan memonitor fraksi menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Fraksi yang mempunyai profil berkas KLT yang mirip dapat digabungkan, yang selanjutnya gabungan tersebut dapat dianalisa lebih lanjut. Selain itu, deteksi pada kromatografi kolom yang memiliki senyawa berwarna atau berfluoresan dapat dilihat secara langsung setelah muncul kromatogram. Baik, selanjutnya kita ke jenis-jenis kromatografi. Kromatografi itu ada 4. Yang pertama itu ada kromatografi adsorpsi, kromatografi partisi, kromatografi gel, dan kromatografi penukaran ion. Kita ke yang pertama dulu, yaitu tentang kromatografi adsorpsi. Kromatografi adsorpsi ini merupakan penyerapan pada permukaannya saja, di mana absorpsi pada permukaannya saja melibatkan interaksi elektrostatis seperti interaksi hidrogen dan penarikan dipol-dipol. Contohnya itu seperti kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis atau yang sering dikenal dengan KLT. Kalau untuk kromatografi kertas, penyerapnya itu berupa kertas tipis dengan susunan serabut dan ketebalan yang sesuai. Kalau untuk KLT, penjerapnya itu berupa lapis tipis serbuk halus yang dilapiskan tipis cair yang dilapiskan pada lempengan kaca. Yang kedua itu
kromatografi partisi, di mana proses pemisahannya berdasarkan adsorpsi analit. Adsorpsi analit pada lapisan tipis cair yang dilapiskan pada partikel padatan inner fase diamnya. Kromatografi kolom juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk kelebihannya, yang pertama itu cukup dapat digunakan untuk sampel yang sangat kecil, dan yang kedua itu cukup selektif untuk multikomponen. Yang ketiga, dapat menentukan komponen yang terdapat dalam campuran. Kalau untuk kekurangannya, yang pertama itu untuk mempersiapkan atau membuat kolom membutuhkan waktu yang cukup lama, dan yang kedua itu kolom dipersiapkan secara manual dan membutuhkan teknik yang cukup baik. Yang kedua yaitu kromatografi partisi, di mana proses pemisahannya berdasarkan adsorpsi analit pada lapisan tipis cair yang dilapiskan pada partikel padatan inner fase diamnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi pertukaran ion atau ISC, yaitu di mana merupakan suatu kromatografi khusus cair yang memfasilitasi pemisahan dan pemurnian molekul berdasarkan muatan ioniknya, yang dimana teknik ini bergantung pada interaksi reversibel antara partikel bermuatan dalam sampel dan kelompok bermuatan berlawanan yang ditempelkan pada fase diam dalam kolom. Dan metode ini biasanya digunakan untuk bioteknologi, khususnya dalam pemurnian protein, enzim, dan biomolekul lainnya dengan bermuatan yang berbeda. Dalam kromatografi ini terdapat dua proses, yaitu penukar kationik dan juga anionik, yang dimana penukar kationik ini mempunyai gugus yang bermuatan negatif, dan ini akan menarik kation yang bermuatan positif. Lalu penukaran ion ini juga disebut bahan penukar ion asam, karena muatan negatif yang dihasilkan dari ionisasi gugus asam. Lalu yang kedua ada penukar anionik, yaitu memiliki gugus bermuatan positif yang akan menarik anion bermuatan negatif. Ini juga disebut sebagai bahan penukar ion dasar. Oke, yang selanjutnya ada kromatografi filtrasi gel, yang dimana umumnya dikenal sebagai kromatografi eksklusif ukuran, adalah teknik untuk memisahkan biomolekul berdasarkan berat atau ukuran molekul tersebut. Ini merupakan teknologi kromatografi yang serbaguna dan lembut yang memisahkan komponen secara selektif dan dengan hasil yang sangat tinggi. Dalam kromatografi filtrasi gel terdapat fase yang dinamakan dengan fase diam, yang dimana fase diam ini adalah matriks gel yang memiliki pori-pori. Matriks gel ini terbuat dari zat terhidrasi seperti spons yang memiliki porositas tertentu. Lalu, ada yang dinamakan dengan fase gerak, yang dimana yang biasanya berupa larutan buffer atau fase berair. Pada fase-fase tadi, porositas manik-manik gel dalam kolom memungkinkan komponen dengan ukuran bervariasi untuk disimpan atau dihilangkan. Pada prinsipnya, kromatografi filtrasi gel ini, untuk melakukan pemisahan, media filtrasi gel dimasukkan ke dalam kolom hingga membentuk packing bed. Mediumnya adalah matriks yang berpori, berbentuk partikel bulat, yang dipilih karena kestabilan kimia dan fisiknya, serta kelembaman, yaitu kurang reaktivitas dan sifat adsorpsi. Lapisan yang dikemas diseimbangkan dengan buffer yang mengisi pori-pori matriks dan ruang di antara partikel. Lalu cairan di dalam pori-pori kadang-kadang disebut dengan fase diam, dan cairan ini berada dalam kesetimbangan dengan cairan di luar partikel yang disebut fase gerak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kolom. Yang pertama ada ukuran partikel adsorben. Ukuran partikel dari adsorben atau fase diam berdampak langsung pada efisiensi kolom. Ukuran partikel yang lebih kecil akan memberikan area permukaan yang lebih besar untuk interaksi antara analit dan fase diam yang mengarah
pada peningkatan efisiensi dan peningkatan resolusi. Namun, partikel yang lebih kecil juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan balik dan waktu pemisahan yang lebih lama. Yang kedua ada laju alir pelarut. Laju alir ini jika dia seragam dan rendah akan memberikan resolusi yang lebih baik. Yang ketiga ada dimensi kolom. Dimensi kolom ini termasuk panjang dan diameter di dalamnya, memainkan peran penting dalam efisiensi kolom. Kolom yang lebih panjang memungkinkan kapasitas pemisahan yang lebih besar karena analit memiliki jalur yang lebih panjang untuk berinteraksi dengan fase diam. Diameter internal yang lebih kecil dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi efek pelebaran pita, menghasilkan puncak yang lebih tajam dan resolusi yang lebih baik. Yang keempat ada keseragaman packing kolom. Packing kolom ini jika dia tidak seragam akan menyebabkan pergerakan zat terlarut melalui kolom serta pembentukan zona menjadi tidak seragam atau terjadinya pelebaran pita atau tiling. Yang kelima ada suhu kolom. Suhu kolom dapat mempengaruhi efisiensi pemisahan temperatur yang meningkat dapat meningkatkan difusi analit, pengurangan pelebaran pita dan mengarah pada peningkatan efisiensi. Namun suhu tinggi juga dapat meningkatkan volatilitas pelarut dan menyebabkan perubahan stabilitas analit, sehingga optimalisasi suhu sangat penting. Yang keenam, sifat pelarut. Pemilihan pelarut atau fase gerak sangat penting dalam kromatografi kolom. Polaritas, komposisi, dan pH pelarut dapat mempengaruhi efisiensi pemisahan secara signifikan. Memilih pelarut yang cocok dengan polaritas analit dan memberikan interaksi yang optimal dengan fase diam merupakan hal penting. Viskositas dan volatilitas pelarut juga dapat mempengaruhi laju alir dan waktu elusi. Yang ketujuh ada kontinuitas laju alir. Kontinuitas laju alir juga akan mempengaruhi laju alir yang tidak kontinu akan memengaruhi resolusi. Yang kedelapan ada kondisi adsorben. Adsorben yang tidak aktif dapat menurunkan pemisahan. Yang kesembilan ada konsentrasi zat terlarut. Sampel dengan konsentrasi yang lebih tinggi akan bergerak lebih lambat. Kemudian yang selanjutnya ada aplikasi kromatografi kolom. Yang pertama ada pemisahan campuran. Kromatografi kolom banyak digunakan untuk pemisahan dan pemurnian campuran kompleks. Ini memungkinkan isolasi senyawa individu dari campuran, memungkinkan analisis dan karakterisasi lebih lanjut. Teknik ini banyak digunakan dalam industri farmasi, kimia, dan biokimia. Yang kedua ada proses pemurnian. Kromatografi kolom adalah metode yang efektif untuk menghilangkan kotoran dari suatu zat. Ini memungkinkan retensi selektif dan elusi senyawa target, meninggalkan kotoran yang tidak diinginkan. Proses pemurnian ini sangat penting dalam industri seperti obat-obatan yang membutuhkan standar kemurnian yang tinggi. Yang ketiga ada isolasi konstituen aktif. Kromatografi kolom umumnya digunakan untuk mengisolasi senyawa aktif atau konstituen dari sumber alami, seperti tanaman atau mikroorganisme dengan menggunakan fase diam dan fase gerak yang sesuai. Senyawa spesifik dapat dipisahkan dan diisolasi untuk studi atau aplikasi yang lebih lanjut. Yang keempat ada isolasi metabolit. Dalam penelitian biologi, kromatografi kolom digunakan untuk mengisolasi metabolit dari cairan biologis seperti darah, urin, atau sel budaya. Hal ini memungkinkan identifikasi dan analisis metabolit spesifik berkontribusi pada pemahaman berbagai proses biologis. Yang kelima ada estimasi obat. Kromatografi kolom digunakan untuk analisis kuantitatif dan estimasi obat dalam formulasi atau ekstrak kasar. Ini memungkinkan penentuan konsentrasi obat dan dapat diterapkan pada proses kontrol kualitas di industri farmasi. Yang keenam ada penelitian dan pengembangan. Kromatografi kolom berfungsi sebagai alat yang berharga dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Ini memungkinkan pemisahan pemurnian dan isolasi senyawa untuk analisis, identifikasi, dan karakterisasi lebih lanjut. Ini membantu dalam mempelajari sifat senyawa, interaksi, dan aplikasi potensial.